Hai semuanya, selamat datang kembali di Story Point Studio. Kali ini ada sebuah film berjudul Sanctum yang dirilis pada tahun 2011. Disutradarai oleh Alistair Grierson dan ditulis oleh John Garvin dan Andrew Wyke. Diangkat dari kisah nyata dalam film petualangan ini, sekelompok tim melakukan ekspedisi ke sebuah gua bawah air yang sangat dalam dan harus menggunakan perlengkapan selam. Dalam ekspedisinya, badai besar datang dan membanjiri gua itu. Bagaimana nasib para tim yang berada di dalamnya? Untuk informasi bahwa konten ini berisi spoiler, jadi yang belum menonton bisa menonton terlebih dahulu filmnya. Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Cerita dimulai di sebuah dermaga yang ramai, berlokasi di Papua New Guinea. Pria ini bernama Josh bertemu dengan Carl dan Victoria. Mereka bertemu di dermaga dan membicarakan rencana ekspedisi gua di sana. Mereka pun pergi menggunakan helikopter ke tempat ayahnya Josh, yaitu Frank. Di tengah hutan dengan pemandangan gua bernama Esa Allah yang mengagumkan. Mereka akan melakukan ekspedisi di gua itu. Sementara itu di dalam gua, Frank dan timnya, JD, Jude, dan George sudah memulai ekspedisi. Mereka sudah 17 hari di dalam gua. George mendarat di sebuah tempat dan disambut seseorang. Ia adalah Luko. Mereka berjalan dan melihat banyak orang membawa peralatan. Ia adalah Jim, mengatakan akan ada badai besar di pesisir. Jadi banyak peralatan yang harus dipindahkan. George dan Frank memetakan gua dengan robot pemetaan. George mengatakan jika 2 atau 3 hari akan ada badai dan banjir yang akan memasuki gua. Frank dengan tenang mengatakan ada tim di atas yang akan memberi peringatan jika ada badai. Carl menghubungi Frank yang berada di dalam gua, membicarakan peralatan ekspedisi mereka dan dana yang sangat besar. Saat Frank ingin berbicara dengan Josh, terlihat mereka sedikit tidak akur. Dan Josh mematikan pembicaraannya saat Frank ingin menyelam sendiri dan mengatakan pada Jude untuk tidak ikut karena ia terlihat sedang dalam kondisi yang kurang baik. Namun Jude memaksa ikut menyelam. Josh dan Victoria menuruni gua dari atas dengan tali pengaman. Terlihat pemandangan gua yang menakjubkan. Sementara itu Carl justru melompat ke dalam gua dengan parasut. Terlihat lorong gua yang sangat dalam dan besar dari bawah. Frank dan Jude mulai menyelami gua. Mereka terus dipantau oleh George melalui laptop. Di saat mereka terus masuk menyelami gua itu, Frank menemukan celah lainnya dan ia mencoba melewati celah sempit itu. Akhirnya mereka bisa melewati dan menemukan lorong besar di sana. George dan rekannya ikut terkejut melihatnya. Saat itu mereka ingin kembali. Frank melihat ada kebocoran oksigen pada Jude. Selang oksigennya terlepas. Air mulai masuk ke dalam penutup kepala Jude dan ia panik. Frank mencoba tetap tenang dan menyuruh Jude mengikuti perintahnya. Ia berbagi selang oksigen secara bergantian. Setelah beberapa kali digunakan, justru Jude semakin panik dan saling berebut oksigen. Akhirnya mau tidak mau Frank harus merelakan Jude tewas tenggelam karena oksigen yang semakin menipis. George dan rekannya yang melihatnya ikut sedih. Saat Joe sampai ke dalam gua tempat ayahnya, ia melihat rekaman dan menilai ayahnya membunuh Jude. Rekannya mencoba memberitahu keadaan sebenarnya pada Josh. Berbagi masker oksigen sangat berbahaya. Jika tidak, mereka berdua akan tewas. Jadi Frank menarik kembali oksigen dan membiarkan Jude tewas. Di atas gua terlihat badai, dan Jim memberi peringatan pada tim yang berada di dalam. Namun karena badai itu, koneksi mereka menjadi terputus. Tim di dalam gua pun mencoba menghubungi Jim, namun tak ada koneksi. Frank menyuruh rekannya untuk kembali ke atas dan meminta bantuan. Di tengah perjalanan menuju ke atas, Luko mendengar sesuatu, seperti suara gemuruh air.
Josh mencoba menghubungi Jim lagi. Saat terhubung, Jim menyuruh Josh keluar dari gua karena badai yang semakin besar. Josh menjadi panik karena ayahnya dan rekannya masih berada di dalam gua. Saat itu tiba-tiba air mulai masuk. Di dalam gua, Frank dan rekannya mulai mengetahui keadaannya, dan mereka akan pergi dari sana. Karena tak tega, Josh ingin kembali ke dalam gua memberitahu ayah dan rekannya. Air mulai membanjiri gua. Frank mencoba mencari jalan lain. Akhirnya Josh dan Luko sampai di tempat ayahnya dan memberi tali untuk memanjat. Mereka mulai memanjat, namun airnya begitu deras. Tiba-tiba batu yang diikatkan tali itu bergerak dan Luko menahannya. Karena air terlalu deras, mereka terjatuh. Batu itu menutupi jalan keluar mereka. Naas Luko terjatuh ke bebatuan dan tak sadarkan diri hingga terseret arus dan tak terselamatkan. Mereka terjebak di sana dan mencari jalan lain, terus berjalan dan mengambil barang yang bisa digunakan. Victoria mulai kesal dengan Frank karena harus memakai baju selam Jude yang sudah tewas. Justru Frank ingin menyelamatkan Victoria agar tidak kedinginan dengan memakai pakaian selam. Namun ia tetap tak mau. Josh terkejut melihat Luko terbawa arus dan masih hidup dengan luka parah di kepalanya. Frank dan rekannya saling berdebat karena mereka tak ingin meninggalkannya. Sampai akhirnya karena kesal, mereka meninggalkan Luko. Mau tidak mau, Frank menenggelamkan Luko hingga tewas agar mereka bisa segera pergi dari sana. Mereka akan memasuki celah sempit dengan peralatan seadanya. Frank mencoba memberi instruksi kepada rekannya agar dapat memasukinya. Mereka pun menyelam. Dengan hati-hati mereka mulai melewati celah itu satu persatu. Victoria sudah mulai gusar. Ia mendorong peralatan dan mengalami kesulitan. Panik karena rekan yang lain sudah bisa melewatinya. Ia terus mendorong sampai akhirnya ia bisa melewatinya dan mereka berenang ke atas. Karena tak menuruti perkataan Frank, Victoria mulai merasa kedinginan luar biasa. Di satu sisi, George merasakan kondisinya kurang baik. Mereka harus beristirahat dan menghemat energi. George terlihat sakit dengan memar di dadanya. Mereka mencoba mencari jalan lain dari aliran air. Saat menelusuri lorong gua, mereka menemukan dua cabang lorong, dan Frank memilih satu sisi untuk melanjutkan perjalanannya. Kondisi George mulai memburuk, sampai ia batuk dan memuntahkan darah. Sepertinya ia merasa sudah mulai tidak sanggup melanjutkan perjalanannya. Frank memanggil George yang tak kunjung muncul. Ia mencarinya. George sengaja bersembunyi karena jika ia melanjutkan, maka ia hanya akan menjadi beban dan penghambat dalam perjalanan. Frank merasa kesal dengan Carl karena ia malah mengambil gambar di saat seperti ini dan membuang kameranya. Mereka terus berjalan. Frank menemukan lubang dengan aliran air yang terus meninggi. Di satu sisi, ia juga menemukan celah lain untuk dilewati. Mereka harus melewati dinding batu dengan pengait. Sementara Victoria sudah tak bisa merasakan jari-jarinya karena kedinginan. Josh mulai mencoba mengaitkan tali. Satu demi satu ia mengaitkan tali ke dinding batu. Akhirnya ia berhasil sampai seberang. Perlahan peralatan mereka derek sampai seberang. Saat Victoria coba melewati talinya, Carl menyorotkan senter ke mukanya. Ia hanya ingin menanyakan apakah Victoria baik-baik saja. Justru Victoria menjadi tergelincir karena sorotan senter itu. Rambutnya tersangkut pengait dan ia semakin panik dan berontak. Josh mencoba menyelamatkannya. Karena beban yang terlalu berat, rambut dan kulit kepalanya menjadi terkoyak. Ia merasa kesakitan. Ia mencoba memotong menggunakan pisau. Sampai akhirnya ia terjatuh dan tewas. Tersisa 3 orang dan Carl emosi karena Frank terus membicarakan Victoria.
Suasana perdebatan semakin memanas. Josh tak ingin mati di sana dan menangis. Mereka melanjutkan perjalanan di lorong gua yang gelap dan menemukan jalan buntu lagi dan harus memaksa untuk menyelam karena itu satu-satunya. Saat Frank menyuruh istirahat, tiba-tiba Carl mengambil alat selam dan meninggalkan mereka. Frank menyelam dan mengejar Carl. Karena tak dapat meraih dan air terlalu keruh, Frank menjadi kebingungan saat ia ingin kembali ke atas. Ia mencoba berenang dengan sisa nafasnya, sampai ia menemukan cahaya dan kembali pada Josh. Mereka berdua mencoba beristirahat dan mengembalikan tenaga mereka. Saat itu, Josh melihat ke atas dan menemukan lorong dengan kotoran kelelawar. Mereka mulai memanjat, menyemangati satu sama lainnya. Saat itulah hubungan yang renggang di antara mereka menjadi membaik. Senter hanya tersisa milik Frank dan kemudian habis dan mati. Dengan menggunakan lampu jam tangan sebagai satu-satunya penerangan mereka. Dan saat itu mereka mendengar suara kelelawar. Mereka melihat sedikit cahaya dan akhirnya mereka bisa keluar. Disuguhi cahaya yang indah dari atas gua, mereka melihat tank bekas peninggalan perang. Hanya saja tetap mereka tak akan bisa memanjat dari dalam gua yang curam itu. Dari tank itu masih ada sisa bahan bakar yang bisa digunakan. Akhirnya mereka mengambil keputusan mencari jalan di dalam gua kembali. Dalam perjalanan mereka menemukan peralatan selam yang dipakai Carl. Dari arah lain terdengar suara Carl yang memanggil. Ia terlihat putus asa dan kelaparan. Frank melihat mayat Victoria yang terbawa sampai sana. Ia meminta Josh untuk segera pergi dan tak usah menghiraukan Carl. Karena kesal, diam-diam Carl menghajar Frank dengan batu. Mereka berkelahi sampai Frank tertancap batu tajam di punggungnya. Josh berusaha menyelamatkan ayahnya. Ia melempar api pada Carl dan menghajarnya sampai ia tak sadarkan diri. Josh menghampiri ayahnya yang terluka. Frank terluka parah dan menyuruh Josh untuk pergi mengikuti aliran sungainya. Carl yang bangkit kembali mengambil alat penerangan dan pergi menyelam. Frank menyuruh Josh untuk membawa dirinya ke dalam air. Hal yang tak diinginkan Josh. Ia tak ingin melakukan dan menenggelamkan ayahnya. Frank memaksa Josh melakukannya agar ia segera pergi dari sana. Dengan berat hati, Josh menenggelamkan ayahnya hingga tewas. Dengan menggunakan oksigen yang tersisa, Josh menyelam dan mencari jalan keluar. Ia melihat Carl yang sudah tewas tenggelam. Melewati celah sempit, ia terus berenang sampai oksigen yang dibawanya habis. Ia merangkak di bebatuan dan menghisap sisa udara yang terperangkap. Ia sudah merasa ajal akan menjemputnya. Namun seketika ia teringat akan ayahnya. Sampai ia melihat cahaya di celah bebatuan dan berenang kembali. Akhirnya ia dapat keluar dari gua itu. Dan ternyata gua yang ia lalui itu menuju ke bibir pantai. Ia pun selamat dan film berakhir. Dari film ini kita dapat merasakan ketegangan ketika terperangkap banjir di dalam gua. Seolah-olah nyawa sudah tak dapat lagi terselamatkan. Namun kita juga belajar jika harapan untuk bertahan hidup masih ada, serta pengorbanan yang ditunjukkan sangatlah luar biasa. Bagaimana menurut pendapat kalian? Bisa tulis di kolom komentar. Klik tombol like dan jangan lupa untuk subscribe jika kalian suka dengan konten ini. Semoga sehat selalu dan sampai jumpa di konten berikutnya.